Kue tradisional adalah makanan kecil di mana resepnya diwariskan secara turun-temurun. Jenis kue tradisional terbagi dua, yaitu kue tradisional kering dan kue tradisional basah. Nah, untuk kue tradisional yang dibuat oleh warga Galesong Utara, tepatnya di Desa Sampulungan, Kabupaten Takalar, kue tradisional kering diolah dengan cara dipanggang menggunakan oven dan ada juga yang digoreng. Cita rasa kue tradisional masih sangat diminati oleh seluruh kalangan hingga saat ini. Seperti kue baruasa Daeng Bau dan kue bandang-bandang Daeng Taco, pelaku usaha UMKM yang memproduksi setiap harinya. Baruasa yang manis dan gurih dengan bahan dasar menggunakan tepung beras dan sangrai kelapa menjadi favorit masyarakat sekitar dijadikan sebagai oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Daeng Intang sebagai pelaku usaha kue tradisional baruasa. Baruasanya Daeng Bau. Ini dikenal dengan baruasa Daeng Bau di Kabupaten Takalar, Desa Sampulungan, Galesong Utara. Usaha kuliner ini sudah lama, mencapai 10 bahkan lebih 10 tahun. Per biji biasa mencapai ratusan, biasa mencapai jutaan, karena yang biasa pesan 1 juta satu orang, bahkan 700. Yang tiap harinya itu cuma 50.000, 100, yang rendah-rendah saja. Produksi baruasa ini kita mulai jam 6 pagi sampai maghrib. Karena kalau mulai jam 6 udah kita kerja kelapanya, labunya, disangrai, penjemuran, terus adonan. Kita buat semuanya adonan sampai selesai jam 6 sampai maghrib. Kami di sini mempunyai 4 karyawan. Itu pun kadang tidak semuanya bisa kita penuhi pemesanan karena begitu banyaknya pemesanan. Terkadang pemesan datang, biasa tidak mendapatkan baruasa. Karena kita produksi baruasa ini dalam 1 hari biasanya habis semuanya. Selama saya menjual baruasa di sini, ya banyak kesan juga yang begitu lucu sangat. Karena kadang dia membeli, uangnya sudah ada tapi pesanannya dikasih sama orang lain. Karena terlambat sedikit, biasa pesanannya diambil orang, terus menunggu sampai-sampai ya biasa kadang marah tapi biasa langsung dibuatkan. Karena pembuatannya juga kalau sudah ada bahannya semua cepat masaknya. Iya, kalau ada pelanggan jauh datang, kalau sudah habis biasa kita buatkan dan mereka rela menunggu demi mendapatkan kue baruasa ini. Meskipun kita tidak bisa membuatkan lagi, tapi dia tetap memaksa sambil menunggu. Bahkan biasa membantu untuk menggoreng kelapa dan mengayak itu labunya. Saking inginnya mendapatkan kue baruasa. Saya pernah menawarkan kalau dia mau baruasa terus habis, saya kasih bilang beli di sana saja, bilang tidak mau, beli di sini saja karena beda rasanya dan sama saja beli di sana sama di sini, bilang tidak, pokoknya enak di sini. Karena lu tentara coba beli di situ di penjual yang lain tapi tetap kembali ke sini. Pelanggan saya yang paling jauh dari Jepang, Merauke, Jakarta sampai ke bawah di Parepare, Sidrap sampai lagi nih. Yang pastinya bagian-bagian bawah juga banyak yang pesan ke sana, ke sini. Datang sendiri. Kalau misalnya ada yang bertamu dari tetangga-tetangga, dia beli langsung. Terus pesan lagi. Habis beli pesan lagi. Kue tradisional bukan hanya sebagai oleh-oleh. Umumnya disajikan pada acara upacara-upacara adat seperti kelahiran maupun pernikahan. Tidak lengkap rasanya tanpa kue tradisional yang memiliki filosofi masing-masing. Setelah kue baruasa, ada kue bandang-bandang pesisir yang memiliki rasa gurih dan garing melalui proses penggorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dengai, selaku pengusaha kue tradisional bandang-bandang pesisir yang berada di Sampulungan Beru, Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Usaha ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Ibu saya yang bikin. Selama ini saya cuma menjual saja.
Ibu saya itu kalau bikin setelah selesai salat subuh. Kalaupun ada pesanan, dia mulai salat Isya. Biasa orang pesan itu dari luar daerah. Ada yang dari Maros, ada yang dari Pangkep, ada juga yang dia bawa keluar semacam pergi di Jakarta sebagai oleh-oleh. Dia bikin itu 200 biji. Paling banyak itu biasa 300 biji. Karena itu mito susah karena tas satu-satu naik. Kalau kue bandang-bandang. Beda dengan kue-kue yang lain. Ini kalau mau banyak yang dia pesan, jauh-jauh hari dia pesan memang. Karena biasa dia pesan tas 1000 biji, baru bahan tidak ada. Jadi jauh-jauh sebelumnya dia pesan memang. Takutnya tidak dapat. Bahan-bahannya mudah karena banyak dijual di penjual terdekat. Kan terbuat dari tepung beras gitu. Biasa kalau ada tamunya itu Pak Desa atau Pak Camat, biasa datang ke sini beli untuk pesan. Biasanya jadi 60 biji dalam satu adonan. Ibu itu kalau dalam pemasarannya banyak, itu biasa bikin 4 kali adonan. Kalau ada pesanan 400.000, 500.000 toh. Tiap hari dia produksi karena itu banyak orang yang dia jadikan sebagai oleh-oleh. Ada juga kalau ada tamunya dia suguhkan toh. Jadi dia tiap hari dia bikin. Kue bandang-bandang ini memang dijadikan oleh-oleh bagi tamu toh yang datang ke wisata pantai. Tapi itu yang tahu saja datang ke sini beli. Banyak yang tahu karena orang-orang di sini tuh juga kalau ada tamunya lebih suka beli bandang-bandang daripada biskuit. Tidak ada bandang-bandang baru beli biskuit. Selain kue bandang-bandang ini, selain dibikin oleh-oleh, biasa juga dibikin sebagai bahan untuk kawinan. Karena kue bandang-bandang itu kalau dalam pengantin harus wajib bawa kue bandang-bandang. Kata orang Bugis itu bagus maknanya. Kue bandang-bandang itu tidak sembarang orang bikin. Orang-orang dulu yang biasa pintar. Tapi kalau orang-orang sekarang, sedangkan saya juga tidak tahu bikin kue begitu. Saya cuma membantu menjual saja. Karena proses dari kue bandang-bandang itu agak-agak susah. Memang kalau dilihat dibilang gampang, tapi kalau kita yang bikin kayak tidak jadi. Pendapatnya pelanggan itu jauh beda dengan yang lain. Katanya yang di sini itu lebih enak, lebih gurih katanya. Jadi ada memang itu pelanggan kalau tidak ada di sini, dia bilang tidak usah dipesankan yang di tempat lain. Kalau bandang-bandangnya di taco. Ada pernah itu Bu, orang naik mobil ke sini bilang, seandainya aku tahu bilang tidak bikin di sini, bilang jangan makin pesankan nggak di tempat lain. Karena pernah yang di tempat satuan, tidak enak Biasanya itu kalau tidak ada di sini, saya tawarkan di tempat lain. Nah bilang jangan dek, kayak itu dulu seandainya aku tahu bilang pesan di tempat lain, tidak mau ja. Jadi makanya kalau tidak bikin imam mata jangan paling. Bedanya itu ada biasa bandang-bandang dia tidak pakai gula merah, langsung saja polos. Baru kayak tidak gurih. Itu yang di tempat lain. Beda mentongi kalau bandang-bandangnya dan taco. Model sama tapi rasa kayak nabi tidak sama Kayak apa bilang miliki. Karena itu ibu dia tidak sehat, lantas ada pelanggannya datang ke sini, langsung dia bilang itu pelanggannya, dia di mana begitu mau ambil. Stres aku rasa kalau bukan bandang-bandang ada taco, saya beli karena rasanya tidak sama yang lain.
Usaha kuliner Bandang-Bandang ini sangat membantu sebagai bahan sangat membantu perekonomian ibu, karena itu juga dong kalau itu juga bisa dipakai untuk belanja. Seiring berkembangnya zaman, kue tradisional diharapkan dapat terus berinovasi. Para pelaku UMKM dapat mengelola bisnis kecil-kecilan menjadi pusat produksi sebagai tempat oleh-oleh. Mempertahankan kualitas cita rasa serta mendorong pemasaran agar nilai ekonomis kue tradisional dapat membantu penghasilan para pelaku usaha kue tradisional. Mari bersama menjadi penggerak majunya kuliner tradisional, menghidupkan UMKM di tengah masyarakat sebagai daya pacu dalam menghadapi modernisasi kuliner modern agar memiliki daya saing yang sama.